betul di acara webinar pertemuan kedua dengan materi assignment, ya, assignment atau pembuatan tugas. Bagaimana dengan tugas yang di pertemuan satu? Apakah Bapak Ibu semuanya sudah selesai? Sudah selesai mengerjakan? Ada kesulitan tidak Bapak Ibu? Ada yang kesulitan? Alhamdulillah kalau memang Bapak Ibu semuanya nggak ada kesulitan, ya. Jadi nanti kita bisa lanjutkan di penugasan kedua. Bapak Ibu, untuk pertemuan 2 ini, seperti yang kemarin sudah kita sepakati, nanti pada saat saya menyampaikan materi, Bapak Ibu bisa mematikan mikrofonnya dulu agar pelatihan ini bisa berjalan kondusif. Nah, apabila nanti ada hal yang ditanyakan, Bapak Ibu bisa raise hand. Kemudian apabila nanti selesai menanyakan bisa menurunkan tangan, ya. Kemudian bisa menyalakan mikrofonnya juga. Seperti itu Bapak Ibu. Saya masih ada suara-suara dari Ibu Rusidah, J. Monggo Ibu Rusidah minta tolong bisa mematikan, J. Terima kasih. Ya sudah aman, J. Sekarang saya akan lanjutkan, Bapak Ibu. Kemarin saya sudah menyampaikan materi tentang bagaimana Bapak Ibu melakukan pembelajaran secara sinkron dengan cara membuat meeting langsung dan tidak langsung, ya. Maksudnya mengagendakan meetingnya itu langsung meet now atau juga meetingnya itu diagendakan di kalender. Nah, Bapak Ibu, harapannya di hari kedua ini peserta pelatihan semuanya sudah menginstal MS Teams, ya, Teams, Microsoft Teams, baik itu di HP maupun di laptop. Saya ingin menanyakan ke Bapak Ibu, apakah dari sekian peserta ada yang belum menginstal Teams di HP-nya? Ya, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya perangkat Bapak Ibu ada yang saling berdekatan, contohnya HP, laptop, atau komputer, tolong dijauhkan, ya. Karena apa? Pada saat Bapak Ibu menyalakan mikrofon nanti akan mengganggu. Saya ulangi, Bapak Ibu nanti diminta untuk menginstal Teams yang ada di HP, ya. Jadi caranya Bapak Ibu nanti buka Play Store, kemudian buka Teams, ya, Teams, kemudian diinstal, ya. Itu sebagai bukti Bapak Ibu sudah menginstal. Jangan lupa nanti di screenshot. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus menginstal Teams di PC atau laptop, kemudian nanti di screenshot. Saya akan bagikan layar dulu. Contoh yang sudah terinstall di laptop, ya. Jadi seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa di layar sudah terlihat ada aplikasi Microsoft Teams yang sudah diinstal. Nah, nanti Bapak Ibu silakan screenshot ini sebagai bukti penugasan yang kedua. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu melakukan meeting, ya, meeting dengan anggota kelasnya yang kemarin sudah ditambahkan di kelas masing-masing, minimal kemarin 4, itu Bapak Ibu menjadwalkan meeting, kemudian praktek meeting. Nah, pada saat Bapak Ibu praktek meeting seperti ini yang terlihat di layar, Bapak Ibu silakan screenshot, ya, screenshot. Paham, J? Jadi, pada saat Bapak Ibu mengagendakan meeting di kalender,
nanti tentukan judul meetingnya apa, kemudian tentukan tanggalnya, kemudian tentukan jamnya pukul berapa sampai berapa, kemudian adakan meeting. Seperti ini tampilannya, kemudian Bapak Ibu screenshot ya. Nah, pada saat meeting itu silakan boleh materinya bebas ya. Bisa materi pembelajaran setiap masing-masing guru sesuai dengan mapelnya, okay? Nah, langkah selanjutnya pada saat Bapak Ibu sudah meeting seperti ini, jangan lupa Bapak Ibu wajib mendownload daftar hadir atau namanya attendance list ya. Posisi attendance list kemarin sudah saya sampaikan juga. Posisinya di sini Bapak Ibu di titik 3 ini ya, more option. Kemudian Bapak Ibu download attendance list ya. Kalau sudah di-download attendance list, nanti otomatis akan tersimpan di sini Bapak Ibu. Saya buka. Saya buka sebentar. Saya buka di file Explorer. Saya besarkan. Kemudian Bapak Ibu cek apakah sudah masuk di download ya. Nah, ini sudah. Jadi hari ini saya sudah berhasil mendownload attendance list. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu meeting dengan temannya, jangan lupa Bapak Ibu download attendance list ya. Tadi more option, kemudian download attendance list. Kemudian Bapak Ibu buka, kemudian di screenshot. Oke, di screenshot. Kemudian setelah dibuka di screenshot, Bapak Ibu jangan lupa, ini untuk cekan ya Bapak Ibu kalau diminta link. Nanti untuk diminta link, Bapak Ibu silakan upload. Oke. Upload di OneDrive Bapak Ibu semua ya. Akan saya coba upload di folder file. Ini saya berupa file. Saya masuk ke download, kemudian di sini ada meeting attendance list, saya open, otomatis nanti masuk di OneDrive. Nah, seperti ini, coba kita tunggu. Baru muter-muter Bapak Ibu. Uploading, nah ini ya, uploading satu item. Sebentar, kita tunggu. Nah, sudah Bapak Ibu, sekarang sudah muncul attendance list di OneDrive. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya nanti LK ya lembar kerjanya diminta untuk mengumpulkan screenshot, saya akan coba misalnya tadi di sini diminta screenshot, maka silakan hasil screenshot-nya itu juga diupload di OneDrive ya. Tapi kalau misalnya di LK-nya kok suruh menempelkan, berarti tidak usah diupload di OneDrive. Seperti itu. Jadi ini hanya untuk manage file saja ya. Seperti itu. Saya bisa lanjutkan ke tim sekarang. Ya, saya lanjut ke sini Bapak Ibu. Jadi tugas yang pertama Bapak Ibu mengelola webinar ya. Jadi mengelola webinar ada 4 tagihan ya, 4 tagihan. Yang pertama menginstal Teams yang ada di HP Android. Yang kedua menginstal Teams di PC atau laptop. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu praktek webinar dengan anggota kelompoknya, kemudian di screenshot dan di download
daftar hadirnya atau attendance list-nya. Okay. Kemudian tugas yang kedua ini materi tentang mengelola assignment. Saya akan langsung ke kelas. Kita ke kelas uji coba kemarin ya Bapak Ibu. Saya akan masuk ke sini. Ini nutupin sebentar. Mau digeser all tim. Ya. Ini kita kemarin uji coba menggunakan kelas. Nah ini. Di sini. Ya, Bapak Ibu, pertama-tama Bapak Ibu nanti melakukan pembelajaran dengan cara memberikan tugas kepada siswa. Nah, langkahnya untuk membuat tugas itu ada dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa dilihat di sini ada tuh menu activity, ada chat, ada Teams, ada assignment ya. Jadi sebelah kiri ini saya ulangi, sebelah kiri ada activity, ini menu untuk segala pemberitahuan aktivitas yang ada di kelas ya, Bapak Ibu. Kemudian ada chat, ini chat pribadi. Bapak Ibu bisa chat pribadi dengan teman guru lain atau dengan siswa ya. Kemudian ini Teams, ini kelas ya, ini tim saya tunjukkan seperti ini. Ini chat pribadi. Ya, seperti ini. Ada activity. Ya, seperti ini. Jadi aktivitas apapun itu terekam di activity. Kemudian untuk yang selanjutnya, kemarin saya sudah jelaskan menu kalender. Nah, kalender ini digunakan untuk membuat jadwal meeting, Bapak Ibu ya. Posisi kita sekarang ada di tanggal 26 pertemuan 2 di sini yang biru-biru ini. Nah, ternyata saya mengikuti banyak kelas, di sini banyak sekali guru-guru yang menjadwalkan meeting juga ya. Jadi tidak akan tumpang tindih ya. Jadi ini sudah terjadwal di sini. Nah, kemudian ini menu calls, Bapak Ibu bisa juga melakukan panggilan secara online itu menggunakan Teams ya. Jadi ini menunya komplit sekali Bapak Ibu ya untuk pembelajaran. Nah, saya akan fokus ke assignment atau tugas ya. Saya ulangi, assignment atau tugas. Kita klik tugas, assignment. Kemudian ini langkah yang pertama nggih. Kalau lewat sebelah kiri ini, Bapak Ibu setelah mengklik assignment, kemudian akan menemukan beberapa kelas yang kita ikuti. Ya, saya ulangi. Setelah Bapak Ibu klik assignment, maka kita akan menuju kelas mana. Nah, berbeda dengan ini Bapak Ibu. Saya akan ke kelas dulu. Ini dibalik. Kalau ini assignment ke kelas, ya. Tetapi kalau menuju kelas dulu, saya buka kelas dulu, maka tahapannya selanjutnya kita klik kelasnya lagi, kita klik general. General di sini Bapak Ibu, di gambar ini di bawah setelah nama yang paling atas itu general. Kita klik. Kita akan menemukan di sini dashboard ini ya. Ada general, ada post, ada file, ada class notebook, ada assignment, dan ada yang lain. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa menambahkan aplikasi-aplikasi ini di sini ya, tinggal ditambah plus aja, add a tab.
nanti yang dibutuhkan apa, misalnya mau YouTube, mau Wikipedia, atau mau form, itu bisa ditambahkan di sini ya. Jadi kelas ini bisa bebas Bapak Ibu kelola ya. Nah, kita akan fokus di assignment. Bapak Ibu masuk ke general, kemudian klik assignment. Ya, muncul seperti ini. Ya. Kemudian get started, saya akan get started. Ya, pertama kali jangan lupa kemudian create. Kita pilih Bapak Ibu. Setelah klik create, kita pilih apakah assignment, apakah kuis, dan apakah from. Ini kok from existing yang sudah ada ya, yang sudah dibuat. Nah, kita karena mau membuat tugas baru, maka Bapak Ibu assignment. Kita klik assignment. Ya, langkah yang pertama Bapak Ibu harus membuat judul. Di sini ada new assignment, title, required, enter title. Ya, jadi Bapak Ibu menuliskan judulnya apa. Misalnya saya tentang proposal usaha kas daerah misalnya. Nah, kategorinya apa? Misalnya kita buat kategori perencanaan usaha. Kemudian langkah berikutnya Bapak Ibu memberikan instruksi. Ya, instruksinya Bapak Ibu buat petunjuk ya, pengerjaan atau perintah pengerjaan kepada siswa. Para siswa silahkan menyusun misalnya proposal usaha meliputi 4 aspek ya. Misalnya yang pertama, misalnya aspek deskripsi perusahaan misalnya ya. Kemudian perintah yang aspek yang kedua tentang analisis pasar misalnya ya. Kemudian yang ketiga misalnya aspek produksi ya. Kemudian yang keempat aspek keuangan. Nah, kita menyusunnya mau dibagaimanakan gitu ya, maksudnya di mana? Misalnya silahkan kalian buat proposal usaha ya, silahkan kalian buat proposal usaha menggunakan MS Word atau Sway ya. Sway ini di aplikasi Microsoft Office juga ada. Silakan buat proposal usaha menggunakan MS Word atau Sway. Kemudian simpan di OneDrive misalnya, copy link dan sematkan link di sini ya. Nah, jadi seperti itu. Misalnya Bapak Ibu menyematkan linknya mau di Word, itu berarti tinggal add resources kemarin seperti yang sudah saya berikan di penugasan 1. Bapak Ibu saya berikan LK1 berupa Word. Nah, Bapak Ibu langsung mengerjakan di situ. Nah, Bapak Ibu bisa juga add resources-nya di mana ya. Ya, ini nanti bisa ditambahkan file tugas yang dilampirkan. Nah, ini tugas yang wajib Bapak Ibu buat itu harus melampirkan file
ya, melampirkan file yang seperti yang sudah saya buat. Oke. Misalnya saya kasih contoh ini ya. Filenya di OneDrive misalnya. Atau dari, kan karena kita tadi mintanya di OneDrive ya, jadi kita klik yang di OneDrive. Kemudian attach. Nah, ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Kemudian, atau kemudian simpan di OneDrive, copy link dan sematkan link di sini. Ya, jadi anak bisa langsung mengerjakan. Ini kan ada tulisan student can edit, nggih. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menyeting, ya, menyeting. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya template, ya, template lembar kerja itu Bapak Ibu sudah buatkan kepada siswa. Kemudian siswa tinggal mengisi di template tersebut, maka Bapak Ibu langsung edit edit their own copy. Nah, ini berubah Bapak Ibu. Saya ulangi nggih. Saya tunjukkan di sini. Tadi saya klik titik 3 di sini. Kemudian ada student can edit. Kalau student can edit, artinya siswa hanya bisa melihat. Oh, contohnya itu seperti itu, contoh. Contohnya seperti itu. Tetapi kalau siswa diminta mengerjakan di situ, berarti otomatis Bapak Ibu harus mengubah atau men-setting student can edit menjadi student edit their own copy. Saya klik di sini, otomatis nanti student dapat mengcopy pekerjaan mereka, kemudian atau template ini, kemudian mereka bisa mengeditnya. Ya, silakan Bapak Ibu nanti. Yang penting Bapak Ibu ada bukti file tugas yang dilampirkan ya. Kemudian selanjutnya, misalnya Bapak Ibu ini mau diberi poin, poinnya mau berapa bisa dituliskan, misalnya poin 100 ya. Kemudian langkah berikutnya Bapak Ibu bisa membuat rubrik ya. Saya ini student can edit dulu. Membuat rubrik di sini, add rubrik ya, add rubrik, saya klik. Karena di sini pertama kali Bapak Ibu membuat tugas untuk siswa, maka Bapak Ibu harus klik new rubrik. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah membuat rubrik sebelumnya, maka Bapak Ibu bisa pilih rubrik title, create on. Artinya, rubrik yang sudah dibuat pada tanggal berapa, judulnya apa, silahkan tinggal klik. Ya, kemudian next misalnya. Seperti ini. Kemudian saya attach. Nah, ini langsung aja, langkahnya cepat sekali Bapak Ibu. Saya ulangi nggih. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu membuat tugas assignment, Bapak Ibu berikan satu judul, kemudian instruction, instruksinya apa, kemudian bisa lampirkan tugasnya, misalnya lembar kerja seperti yang kita sudah buat. Kemudian ada poinnya berapa, tentukan. Kemudian add rubrik. Nah, untuk add rubrik ini, Bapak Ibu bisa membuat rubrik baru atau mengupload rubrik yang sudah ada. Tadi saya sudah simulasikan mengklik rubrik yang sudah dibuat. Nah, sekarang kita akan praktek membuat
rubrik baru, kita klik new rubrik. Ya, Bapak Ibu harus membuat ini nanti. Saya berikan judul proposal usaha, kemudian deskripsinya proposal usaha terdiri dari 4 aspek. Ya, tadi aspek yang pertama apa, aspek yang kedua apa, aspek yang ketiga apa, misalnya aspek yang 4 apa. Ya, misalnya kita akan lengkapi dulu. Aspek yang pertama memuat deskripsi perusahaan. Yang kedua itu tentang analisis pasar. Kemudian yang ketiga itu tentang aspek produksi misalnya. Yang terakhir aspek keuangan. Nah, kalau misalnya kriterianya nanti Bapak Ibu, kalau siswa bisa mengerjakan keempat aspek itu, ya, maka nilainya nanti bisa excellent. Ya, enter deskripsi yang di atas kita masukkan di sini. Ya, kemudian excellent berarti siswa harus mengerjakan bagaimana kalau excellent. Misalnya saya akan buat kriterianya kalau 4 aspek terpenuhi, ya, berarti nanti siswa diberikan nilai excellent. Tetapi kalau misalnya hanya 3 aspek terpenuhi, berarti nilainya good, ya. Kemudian kalau 2 aspek terpenuhi, ya, berarti ini fire. Kemudian kalau misalnya hanya 1 aspek yang terpenuhi, maka nilainya poor, ya. Nah, Bapak Ibu, selain nanti membuat kriteria ini, tentunya Bapak Ibu ingin menilai otomatis, ya. Ini sangat mudah. Bapak Ibu tinggal klik ya. Misalnya, oh ini diperiksa oleh guru. Oh ini cuma 2 yang terpenuhi, maka Bapak Ibu klik aja fire, ya. Otomatis nanti nilainya itu akan muncul dengan sendirinya, ya. Maka langkah berikutnya Bapak Ibu harus memberikan poin, ya. Nah, di sini saya lihatkan di sini ada tulisan poin, kemudian di sini ada tulisan no. Nah, kalau Bapak Ibu ingin otomatis nilai juga keluar, silakan no ini langsung diklik jadi yes. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau sudah selesai semuanya, dirasa cukup, maka selanjutnya klik attach. Ya, klik attach ini nggih. Klik attach, kita klik attach. Nah, Bapak Ibu, selesai kita membuat rubrik. Nah, berarti di sini otomatis sudah muncul rubrik proposal usaha. Ya, berikutnya, langkah berikutnya. Nah, tugas ini akan dikerjakan oleh siapa atau ditugaskan kepada siapa atau kelas mana, ya. Bapak Ibu, di sini ada tulisan assign to. Nah, di sini karena saya membuat di kelas PJJ tahap 2 kelas 3B, maka saya akan tugaskan ke sini. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa mengedit. Kalau di sini ada tulisannya don't assign to student add to this class in the future. Artinya tugas ini tidak diberikan kepada siswa yang masuk terlambat. Misalnya dia ada siswa baru di tengah semester
atau ada siswa yang telat bergabung di kelas Bapak Ibu, di kelas Teams, maka kalau don't assign to student add to this class in the future, artinya siswa itu tidak bisa melihat tugas. Tetapi kalau Bapak Ibu edit, ya edit, diklik edit, kemudian Bapak Ibu assign to all student to this class in the future, berarti Bapak Ibu mengizinkan semua siswa yang masuk di masa yang akan datang bisa melihat tugas tersebut, sehingga diberikan kesempatan untuk bisa mengerjakan walaupun terlambat. Oke. Saya lanjutkan. Setelah itu Bapak Ibu bisa mengatur schedule waktu, date you, artinya ini akan diposting di tanggal berapa tugas itu. Misalnya saya akan posting di tanggal ini ya. Saya sekarang tanggal 26, di sini sekarang 26 Agustus, sekarang pukul 09.40. Misalnya saya ubah 09.40 ya. Coba saya edit 40. Ya, 41 misalnya atau 41. Ya. Berarti nanti tugas ini otomatis akan terposting di tanggal 26 dan pukul 9.41. Kemudian, assign will post immediately with later on is allow, artinya tugas ini diizinkan. Misalnya ada siswa yang mengumpulkan terlambat. Kemudian, settingnya untuk memberikan tugas itu, silakan Bapak Ibu bisa memposting tugas di channel apa. Misalnya di sini kan ada KD, KD2. Nah, karena saya misalnya Bapak Ibu Guru, nanti semua penugasan fokus di channel penugasan. Maka Bapak Ibu memposting segmen itu di channel penugasan ya. Jadi silakan tinggal edit, kemudian pilih channel penugasan. Nah, ini diklik ya. Jadi di atas, kalau tadi di general, berarti nanti tugas itu akan muncul di channel general. Kemudian kalau Bapak Ibu klik KD tumbuhan misalnya, berarti itu nanti akan muncul di KD tumbuhan. KD 1 hewan. Nah, kita karena sudah punya channel penugasan, maka Bapak Ibu pilih channel penugasan ya. Nanti Bapak Ibu buat aja channel penugasan biar fokus ya. Kemudian done. Ya, klik done, otomatis nanti di penugasan akan muncul. Kita tunggu apakah sudah muncul. Oh, jangan lupa di assignment ya, ini diklik assignment. Nanti Bapak Ibu harus membuat sampai di sini. Ya. Ini nanti di screenshot. Ya, saya assignment. Nah, ini sudah seperti ini tampilannya. Nah, sudah muncul Bapak Ibu. Sekarang kita lihat di sebelah kiri Bapak Ibu. Ada tulisan penugasan, ini channel, ada apa ya? Angka 1, tanda merah di kiri. Ini. Kita buka. Ya, kita buka. Kemudian Bapak Ibu nanti harus sampai muncul view assignment. Ini nanti di screenshot. Ya, di screenshot. Kemudian di view assignment, karena di sini saya posisinya sebagai guru, maka nanti tampilannya akan
seperti ini, ya. Kemudian nanti di sini Bapak Ibu bisa lihat hasil pekerjaan siswanya. Saya akan tunjukkan tampilan yang di kelas kita saja, biar kita tahu. Penugasan, kita klik, kemudian view assignment, ini posisi kita sebagai guru, kalau kita mau koreksi ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada penugasan LK1, contoh, sudah ada 19 peserta, misalnya ini pura-puranya siswa ya, saya akan review di sini statusnya. Bapak Ahmad Al-Ghifari ini sudah turn in, artinya sudah mengumpulkan. Ya. Kemudian Bapak Agus Budiono cuma view, artinya peserta tersebut atau siswa tersebut hanya melihat. Ya, jadi kita sebagai guru akan tahu setelah kita memberikan tugas kepada siswa, kalau seandainya siswa itu sudah mengumpulkan, maka statusnya adalah turn in. Berarti ini sudah ada pekerjaannya Bapak Ibu. Saya akan klik ya. Saya akan klik. Nah, sudah. Oh, ini Bapak Baharudin. Saya klik. Saya cek. Ada yang kurang. Apanya ya, sebentar. Nama peserta belum ada, Bapak. Ya, nama pesertanya jangan lupa nggih. Instansi dari SMA mana, kemudian nama trainernya, kemudian kelasnya. Ya. Ini jangan sampai ketinggalan, Bapak. Nanti kan ini dikumpulkan di Jateng. Jadinya kalau ini nggak ada namanya, nanti nggak dapat nilai ya. Nanti bisa saya kembalikan. Nama belum. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya memberikan feedback kepada siswa, identitas gitu ya. Identitas belum diisi. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian saya akan cek pekerjaannya. Screenshot tampilan dashboard Microsoft ya. Kemudian fitur Teams, kemudian screenshot tim tempelkan pada kotak ini. Fitur Teams. Sebentar. Screenshot buat tim. Ya. Kemudian ini nama, copy pastekan, tuliskan deskripsinya. Ya, deskripsinya tolong diisi nggih. Boleh diisi, boleh tidak. Oh, ini tulis deskripsinya opsional, boleh diisi, boleh tidak. Oh, tidak diisi nggak apa-apa. Kemudian klik next, minimal 4 orang. Murid. Ya. Kemudian nah, ini sudah bagus. Kemudian teacher, trainer, oh ya bagus, sudah betul. Kemudian ini post materi. Oh ya, untuk post materinya ada pengantarnya, ada emotionnya. Ini ya Bapak Ibu ya. Ya, misalnya saya untuk post materi, unggahlah file dalam bentuk Word, PPT, atau Excel. Kirimkan juga sapaan dengan teks. Artinya Bapak Ibu tidak hanya mengupload file, tetapi Bapak Ibu harus menggunakan kata sapaan. Misalnya selamat pagi anak-anak, apa kabar, begitu. Kemudian bagaimana kabarnya hari ini. Terus kemudian Bapak Ibu silakan insertkan
emus atau stiker ya, atau gambar yang bikin anak-anak itu bahagia seperti itu. Ya, kemudian baru dilampirkan tugasnya, misalnya YouTube atau foto atau PPT. Nah, ini masih kurang ya, identitas belum ada, kemudian revisi di pos poin berapa ini? Poin 7 ya. Poin 7. Revisi no 7. Sesuaikan petunjuk. Jadi harus lengkap. Kalimat sapaan, stiker, image, dan lain sebagainya ya. Harus dilengkapi. Kemudian berikutnya upload file, folder, ini sudah ya. Kemudian nomor 8, upload file atau folder dalam menu file. Saya lihat sudah betul ya. Screenshot ya. Pembelajaran sinkron. Membuat schedule meeting. Isikan nama meeting, channel, namanya apa? Pastekan di sini. Kemudian sampai muncul join. Ya, bagus. Sudah muncul. Ini linknya, ini link yang ya bagus. Bapak Ibu, usahakan misalnya nanti linknya ini setelah di copy ke sini, kalau bisa di enter ya di enter. Nah, ini revisinya hanya identitas sama revisi nomor 7. Belum ada nggih yang kalimat sapaan. Jadi sebelum saya nilai ya, nanti harapannya saya akan nilai 100 semua. Jadi kalau belum 100 maksimal nilainya masih kosong begitu aja ya Bapak Ibu ya, biar tidak kecewa nilainya 50 atau 70 ya seperti itu. Jadi saya kembalikan kepada peserta. Nah, cara Bapak Ibu mengembalikan yaitu klik return ya, diklik return. Nah, sampai muncul centang seperti ini Bapak Ibu. Nah, baru di close ya. Jadi kalau nanti teknis koreksi, nah ini Bapak sudah nggak munculkan di sini. Nah, statusnya to grade 18, grade 2, artinya yang siap saya koreksi 18, yang sudah saya nilai 2, saya klik. Nah, ini Pak Ahmad, nah kemudian yang kemarin Pak Armadani, saya klik. Ya, saya kemarin sudah berikan feedback. Ini Pak Amardani kemarin nama kelasnya sepertinya ya, nama kelas, nama peserta pertemuan 1. Ini Teams, Office, mikro tampilan Teams, grade, kelas, ya, kemudian nama, ya sudah betul. Kemudian anggota 4, kemudian owner. Sebentar. Ya, kemudian ini ya betul. Sinkron. Ya sudah betul. Betul. Meeting. Join. Link. Ya sudah betul Bapak Ibu. Harapannya yang link ya, yang link. Tolong nanti kalau misalnya memang belum betul, nanti link ini harus sampai muncul biru. Seperti ini. Jadi tadi saya sudah sampaikan di enter. Ya, biar kalau kita buka nanti langsung bisa. Nah, ini langsung bisa. Diklik-klik kita langsung bisa ngecek.
Oke. Seperti itu. Jadi ini sudah saya Bapak Ibu, kalau sebenarnya ini Pak Armadani kan kemarin sudah saya review, sudah saya kembalikan, tetapi kalau merevisi tolong di turn in lagi. Karena apa? Kalau tidak di turn in lagi, otomatis saya tidak akan tahu, ya, tidak akan tahu apakah pekerjaan itu sudah direvisi atau belum. Nah, berarti Bapak Ibu juga besok mengingatkan kepada siswa jangan lupa untuk turn in. Kemudian kalau Bapak Ibu sudah bisa merevisi, ya maksudnya pesertanya merevisi, itu berarti harus di turn in lagi atau diserahkan kembali. Ya, ini karena sudah bagus. Kebetulan tadi kan nggak muncul di grade itu ya tadi ya. Jadi saya ngeklik aja di sini. Berarti ini sudah betul. Saya berikan nilai 100. Ini tanpa saya menggunakan rubrik ya. Saya return. Bapak Ibu, saya return, saya close. Nah, ini sekarang muncul Pak Armadani. Silakan Pak Armadani bisa cek di HP bisa, otomatis punya Pak Armadani itu akan muncul ya, muncul nilai 100. Jadi nanti di tampilan Bapak Ibu sebentar ya, student view. Nah, ini student view, nanti kan ada muncul 100 poin possible. Kalau cuma baru 100, itu berarti belum ada nilainya Bapak Ibu. Tetapi kalau 100 per 100, ya 100 per 100 berarti ada nilainya. Begitu. Kalau baru 100 poin possible, itu berarti pekerjaan Bapak Ibu belum saya nilai. Tetapi kalau sudah 100 per 100 itu berarti sudah saya nilai. Saya back. Ya, seperti ini. Nanti Bapak yang tadi sudah saya kembalikan bisa di turn in lagi. Nah, statusnya harus seperti ini. Turn in ya. Turn in. Ya, seperti ini. Jadi Bapak Ibu ini semuanya sudah melihat cuma belum mengumpulkan tugasnya. Harapannya di hari ini tugas 1 harus sudah terkumpul ya. Sudah selesai tampilannya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu Bapak Ibu, saya buka pertanyaan dulu nggih. Sebelum nanti tambah-tambah yang lain materinya. Silakan Bapak Ibu kalau mau bertanya. Monggo. Ada bertanya? Atau sudah jelas Bapak Ibu? Jelas nggih, mudah. Sebentar. Saya lihat pesertanya sudah lengkap sekarang. Monggo Bapak sinten? Pak Eko Praptin Nin Senje. Ada pertanyaan buatan Pak? Sudah jelas. Yang penugasan sudah saya kirim kok enggak masuk tadi ya, masih view. Oh, Pak Eko, coba saya lihat nggih. Nggih. Oh, tugas yang satu nggih, sebentar. Enggak, sing Pak Eko saya dikira Pak Eko. Aku atas nama Eko sih kene mlebune mau. Iya, sing ndek mau. Iya. Iya. Pak Eko Praptining sih nggih. Enggak. Atas nama yang Pak Warsono, ini saya masuknya tadi pakai Pak Eko. Oh, iya ya. Atas nama sinten, Pak? Pak Warsono, Pak Warsono. Oh, nggih, sebentar ya, saya cek. Pak Warsono, sebentar. Sudah di penugasan panjenengan, sudah tak upload di sana. Oh, nggih, saya cek dulu nggih. Nggih. Penugasan. Di assignment. Di assignment nggih. Oh, enggak, saya di file. Oh, jangan Bapak. Oke, siap. Jadi ya, nanti saya pindah. nanti di segmen semua nggih. Kemarin ada yang chat juga nggih. Nanti di segmen. Nggih, siap. Oke, Bapak. Monggo yang lainnya bisa
menanyakan kalau ada hal yang belum jelas. Harapannya nanti di tugas kedua ini juga sudah nggak ada yang revisi kembali, nggih, karena sangat mudah. Ada lagi Ibu Dian Rahmawati, Ibu, kalau ada yang ditanyakan atau sudah jelas. Ibu Nura Mikti Sirlina, Ibu di kantor je, Bu. Ya, ada yang ditanyakan nggak Bu Nura? Mikrofonnya belum dinyalakan. Ibu Nura? Sementara sudah Pak? Gimana Bu? Pertanyaan soalnya bingung ngomong. Oh, masih bingung, nggih. Tugas yang satu dulu Ibu, ada kesulitan tidak? Biar ya, kami pandu kan masih ada waktu, J. Pripun? Ya, cuman kurang baru sampai nomor 8, kurang beberapa poin. Ya, nggih. Pelan-pelan Bu, pelan-pelan. Soalnya J. Nggih, nggak apa-apa. J, nanti step by step Bapak Ibu bisa memutar ulang lagi videonya, nggih. Jadi sambil lihat videonya sambil mengerjakan, ya. Yang penting selamat sampai tujuan Bapak Ibu, nggih. Semoga pokoknya kelas 3B ini pokoknya lulus semua, ya. Harapannya seperti itu. Pokoknya nggak ada yang lulus, ya. J. Mungkin Ibu Nura sudah Ibu siapa ini kok namanya Bapak tapi munculnya Ibu. Saya jadi bingung ini. Bapak Muhammad atau Ibu Muhammad ya? Karena kameranya 2. Moga Bapak Wahyudi SK. Oh, saya membalik-balik nama. Bapak Muhammad. Istrinya itu Bu. Oh, istrinya. Ada yang ditanyakan boten? Satu kantor, nggih. Sementara belum ada, Bu. Sementara belum ada. Mungkin besok pertemuan ketiga atau keempat mungkin ada pertanyaan. Sementara untuk pertanyaan tadi dia masih dalam penjajakan gitu aja ya, Bu. Oh, siap. Semoga bisa dipahami penjelasan saya hari ini. Bapak Winardi. Oh, monggo Pak Winardi. Gimana Bapak? Tadi jelaskan ada tanda titik 3 ini di laptop saya tidak muncul tanda titik 3 itu Bu, yang di assignment tadi, assignment. Oh ya, saya lihatkan dulu assignment titik 3 untuk apa Pak tadi? Untuk memunculkan apa tadi ya? Yang di sisi kanan tulis sisi kanan assignment tadi. Oh ya, sebentar saya lihatkan dulu. Pas buat assignment deh. Iya. Saya buka edit assignment titik 3. Ini apa Pak? Yang ya, ini? Betul. Ya, kok tidak muncul di ini? Di laptop atau di komputer? Ya, di laptop. Oh, harusnya muncul Bapak. Ini tidak muncul ya, tidak tahu nih. Oh iya. Coba Bapak bisa share screen ke saya. Saya gantian share screen. Saya webinarnya pakai HP, Bu. Oh, webinarnya pakai HP, tapi mengerjakannya sambil mengerjakan. Pakai laptop. Iya. Tinggal difoto. Coba difoto Bapak. Tinggal difoto. Nanti, ya, difoto ya. Coba dikirim ke saya, coba nggih. Nanti bisa saya cek. Oke. Pak Winardi, untuk hari ini apakah saya materinya terlalu cepat? Bagus Bu. Jelas. Alhamdulillah. Terima kasih. Kemarin saya juga sudah cepat nggih. Alhamdulillah. Bapak sinten nggih? Siapa lagi nggih? Ibu, Pak Joko. Mungkin ada lagi yang mau bertanya. Saya Bu. Oh, Pak Eko nggih. Monggo Pak Eko. Nggih.
Untuk kalau ini diterapkan ke anak-anak, itu artinya kan anak-anak dibuatkan akun semuanya, nggih? Iya, betul. Nah, itu kami terus minta ke siapa Bu untuk akun anak-anak? Terima kasih Pak Eko, saya akan coba jawab. Untuk sekolahnya Pak Eko sudah punya website belum? Sudah. SCH ID. Ya, betul. Ya, bagus. Kalau mohon yang lain bisa mematikan mikrofonnya dulu, nggih. Bapak. Jadi saya mute dulu, nggih, sebentar. Ya, jadi kalau sekolah kita sudah punya SCH ID ya untuk website sekolah, nanti untuk Office 365 Bapak Ibu bisa mengajukan deploy gratis ya dengan kapasitas ribuan. Kalau siswa ini kemarin kami ada sekitar 6.000, guru itu ada berapa? Jadi nanti bisa dideploy, kemudian kita bisa membuat akun secara massal. Baik itu akun guru maupun akun siswa. Jadi kita mandiri. Nah nanti ini kan gratis sampai 6 bulan. Biasanya gratis sampai 6 bulan. Nah nanti perpanjangannya itu juga gratis. Walaupun nanti kita harus melakukan perpanjangan, tapi kita hanya mengisi mengisi tahap-tahap tertentu, kemudian membayarnya Rp 0. Jadi ini memang dari Microsoft itu baik untuk pendidikan itu sangat mendukung sekali. Jadi nanti untuk di bidang pendidikan semuanya digratiskan asal sekolah kita punya SCH ID. Begitu Bapak. Nanti bisa tindak lanjutnya nanti tim Jateng itu pasti banyak sekali yang urusan deploy itu di kami sangat banyak ya. Kami saling membantu seperti itu. Nanti bisa komunikasi lebih lanjut lagi seperti itu Pak. Oke, begitu Pak Eko. Oke. Yang lain, monggo, silakan. Ada yang bertanya? Mungkin materinya cukup begitu nih, Bapak Ibu. Nggak ada yang ditanyakan. Masih ada waktu loh ini. Kan 2 jam. 1 jam selesai. Ada yang ditanyakan tidak? Cukup? Sebentar saya cek dulu. Sepertinya, jadi materi hari ini cukup segmen dulu. Bapak Ibu bisa melanjutkan tugas. Silakan nanti di grup bisa berkomunikasi dengan saya apabila mengalami kesulitan. Kita bisa saling membantu. Begitu. Satu lagi Bu. Monggo. Untuk absensi siswa. Yang kemarin kita panjenengan buatkan contoh di pos ya, di bagian pos itu. Apakah nanti terintegrasi semuanya ke sini, kemudian kita bisa download hasil rekap isinya? Iya, bisa Pak. Contohnya seperti ini, jadi kemarin itu vote itu nanti langsung bisa diketahui di form, tetapi kendalanya ini Bapak. Kalau kita setiap kali membuat setiap hari 1 gitu ya. Setiap hari kita ada ngajar 4 kelas. Kita membuat absensi 4 kelas. Nah, itu nanti akan kebanyakan form. Nah, solusinya Bapak Ibu membuat form itu 1 kelas untuk 1 semester. Ya, jadi 1 kelas untuk 1 semester. Saya lihatkan dulu. Ini materi besok pagi kita buat form. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal membuat form seperti ya kalau Bapak Ibu sudah pernah mencoba Google Form itu sama prinsipnya. Nah di sini saya sudah membuat form daftar hadir setiap kelas selama 1 semester. Jadi tidak kebanyakan
form. Karena apa? Kalau nanti Bapak Ibu membuat secara langsung di vote, di pos, itu karena setiap kali pertemuan membuat, nah itu nanti banyak sekali form. Nah itu yang membuat kita full, akhirnya full. Nah tetapi kita siasati aja membuat satu kelas untuk satu semester. Contoh saya buka ini. Kemudian karena di sini ada nama lengkap, no absen dan tanggal daring. Kemudian anak bisa menuliskan nama, nomor absen, tanggal daringnya berapa. Anak bisa milih. Jadi pembelajaran tanggal berapa. Nah nanti tampilan di kita, saya akan tunjukkan responnya seperti ini. Nah tampilan di kita, kalau kita mau ngecek anak itu hadir enggak? Tampilan di kita seperti ini. Oh, kenapa kok ini 134 padahal siswanya misalnya 30? Karena ini berhari-hari, berapa kali pertemuan. Maka siasatnya Bapak Ibu ngintipnya tuh begini. Open in Excel, ya, buka, di download, ini download ya, Bapak Ibu, download. Kemudian saya klik dulu sebentar. Jembatannya kelurahan punya BPJB enggak? Kalau punya bukti KIP. Nah, ini sudah ada seperti ini, kita download. Kemudian saya klik OK. Klik OK. Kalau kita ingin tahu hari itu ya. Kemudian saya akan masuk ke sini. Ya. Apakah yang sudah saya download sudah masuk atau belum? Belum masuk. Saya ulangi ya Bapak Ibu ya. Saya klik masih proses sepertinya. Saya klik open in Excel. Kemudian saya save. Saya klik OK. Udah ke download. Saya klik cek di menu download. Oh, sudah masuk. Ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan lihat daftar hadir siswa di tanggal berapa. Tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya kan itu ada banyak pertemuan, maka nanti Bapak Ibu mau ngintip tanggal X misalnya. Maka bisa. Ya, caranya seperti ini saya lihatkan. Kita buka dulu. Masih loading. Ya, sudah kebuka. Kita buka di sini sebentar. Sudah muncul Bapak Ibu. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu ingin melihat kehadiran siswa di tanggal X misalnya. Kita atur ya, karena di sini kan sifatnya acak. Jadi Bapak Ibu bisa mengurutkan sesuai nama atau sesuai tanggal.
banyak sekali, saya close dulu. Kita dulu ya. Kalau kita kemarin kan, kalau dengan kita itu gimana? Mas Kirby. Sebentar guys, sabar Bapak Ibu. Masih proses. Nah ini saya klik. Nah ini Bapak Ibu. Di layar akan terlihat. Ini diklik enable ya, enable editing. Di layar akan terlihat para siswa yang sudah presensi ya. Ini bisa Bapak Ibu lihat. Ini presensinya urut yang pertama ya, urut tanggal, kemudian urut waktu. Jadi yang absen paling awal itu akan muncul di awal. Seperti itu ya. Jadi yang siswa yang terlambat akan terlihat siapa yang datangnya terlambat. Ini contohnya baru atas nama Noval baru presensi pukul 10.28. Seperti itu. Ya, padahal di tanggal 28 bulan 7. Yang lainnya sudah presensi pukul 8.54. Urut sampai akhirnya kita bisa tahu berarti siswa yang terlambat siapa saja. Begitu. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ingin di tanggal itu saja, karena ini banyak tanggal ya. Ada tanggal 7, tanggal 28, ada tanggal 4 bulan 8, ada tanggal 11 bulan 8, kemudian ada tanggal 25 bulan 8. Nah, cek saja yang tanggal 25. Maka Bapak Ibu klik aja di sini, diklik. Kemudian diklik di sini, pilih yang tanggal, ini dicentangnya nggak usah, biar kita akan fokus di tanggal 25. Klik hanya bulan Agustus di tanggal 25, maka diklik OK. Nah, yang muncul kita hanya tanggal 25 saja. Kemudian, kalau Bapak Ibu ingin mengurutkan sesuai namanya, ini tinggal diklik, kemudian A to Z. Sudah selesai Bapak Ibu. Nah, ini bisa diekspor ke daftar hadir, misalnya yang manual atau yang mana terserah Bapak Ibu semuanya ya. Sebenarnya ada daftar hadir di Teams ini juga ada absenku namanya, tapi kami juga belum praktek itu ya. Nanti itu udah kedepannya aja ya, nggak usah. Yang penting ini dulu Bapak Ibu. Nah, cukup itu Bapak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi bisa di-download. Iya, ini Bu, nampaknya kalau saya perhatikan yang Microsoft Teams ini butuh infrastruktur yang mumpuni, baik laptopnya, HP-nya, sinyalnya dan sebagainya. Iya, ini jalannya pelan sekali, apalagi kalau laptopnya jadul. Ya, karena memang anak-anak ini agak berat Bu. Sebetulnya kalau sudah terpasang itu nggak berat juga Pak ya, karena kalau dibandingkan WA itu justru memorinya itu malah lebih besar dari WA. Ya. Jadi kalau ibaratnya keuntungannya itu kemarin sudah saya jelaskan bahwa penyimpanannya aja sudah 1000 giga ya, 1000 giga. Jadi anak bisa dialihkan menyimpan file-filenya di OneDrive. Kemudian aplikasinya kalau saya cek, Bapak Ibu bisa cek aja di propertiesnya WA itu malah justru saya sampai hari ini bisa menyimpan sampai 8 giga. Nah, itu kan berarti
menyimpan di situ gitu loh, menyimpan di aplikasinya itu. Nah, padahal kalau kita di Teams ini bisa sampai aplikasinya hanya berapa MB, kemudian kita bisa menyimpan filenya secara langit ya, di langit itu 1000 giga. Jadi kalau memang kita belum mempraktekkan itu mungkin serasa berat, tapi kalau sudah dijalankan itu enak Bapak. Semua ada. Nah, saya juga akan tunjukkan di sini, Bapak Ibu bisa cek aktivitas siswa itu juga di Insight. Kebetulan saya sudah pasang Insight itu di siswa. Di sini saya pakai uji coba aja dulu. Pakai uji coba di sini. Bapak Ibu bisa menambahkan aplikasi Insight. Ini sangat bagus Bapak Ibu. Ini tambahan aja ya Bapak, Ibu. Tambahan, tidak di materi inti. Biar kita tahu pekerjaan kita itu besoknya itu ringan. Kenapa kok ringan? Karena semua aktivitas siswa itu terekam di sini, di Insight. Saya add dulu. Ya. Kalau tidak, sebentar. Saya save. Sebentar, saya ulangi aja menggunakan kelas kita. Ya, saya ulangi menggunakan kelas kita karena Bapak Ibu sudah masuk di kelas ini. Saya klik POT, saya plus ya, kanan di plus, kemudian ini Insight. Saya klik. Ini untuk mengetahui aktivitas siswa selama yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya, satu hari itu siapa yang aktif bertanya, siapa yang sudah mengumpulkan tugas, itu bisa dilihat di Insight. Ibaratnya ini kayak grafik ya, penelitiannya kita itu di sini. Nah, saya akan tunjukkan hasilnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau besok mau membuat rapot di akhir semester, rekapan aktivitas siswa itu terekam di sini. Ya, terekam di sini. Today, ya, misalnya ini track student activity. Ya. Ini. Digital activity ini ketahuan. Ya, aktivitas digitalnya siswa ketahuan di sini. Nah ini Bapak Ibu, contoh ya, ini ada Bapak Ahmad. Nah, ini tanda biru-biru ini artinya siswa itu aktif, ya. Tapi kalau kosong ini masih belum. Ya, ini today atau all activity. Ya, saya mau pilih all activity. Ya. Seperti itu Bapak. Nah ini bisa di ekspor, ya bisa diunduh. Ini sepertinya tampilannya berubah. Ya discover, communicative. Nah ini 2 yang post, 2 yang menjawab. Nah, Pak Musleh nih, Pak Musleh 4. Ya, jadi kita akan tahu, siswa yang paling aktif itu siapa, misalnya seperti itu. Oke. Jadi digital activity itu untuk ibaratnya kita Insight itu untuk mendukung guru mengetahui aktivitas siswa. Nah, kalau misalnya siswa diberikan hasilnya ini atau orang tua, maka kita akan bisa memantau, ya. Orang tua bisa memantau dan mengetahui, oh ini siswa atas nama A misalnya, oh dia aktif, oh ini kok masih kosong-kosong berarti tidak ada aktivitas, ya masih kurang aktif. Nah ini memacu untuk siswa aktif di dalam pembelajaran. Begitu Bapak, ini untuk tambahan aja, tidak ada. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi kalau saya sudah mempraktekkan tidak
tidak ada kendala berat, bahkan HP-nya malah justru kalau meeting sama anak sama siswa itu kita enak pakai HP Bapak Ibu ya. Karena ini sifatnya pelatihan, Bapak Ibu menggunakan laptop, nanti explore semua penugasan itu juga bisa langsung di-broadcast ke banyak kelas ya. Jadi nanti dengan berjalannya waktu Bapak Ibu pasti bisa menemukan itu. Bisa menemukan, oh ini kayak kemarin kita pengumuman channel misalnya. Nah ini nanti juga tugas bisa langsung ke mana-mana gitu. Sama, prinsipnya enak banget. Kalau menurut saya kita dipermudah dengan aplikasi ini untuk merekam semua kegiatan kita dan juga kegiatan siswa. Begitu. Cukup? Oke. Ada lagi yang bertanya? Sudah? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa melanjutkan tugasnya hari ini, nanti saya akan post penugasan kedua. Terima kasih, saya mohon maaf bila dalam menyajikan materi masih ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan tugas Bapak Ibu semuanya.